ikhlas karena Allah, bukan ikhlas untuk manusia. Jadi ikhlas, kalau sudah ikhlas karena Allah, gimana sih? Ikhlas karena Allah itu adalah apapun yang dilakukan seorang hamba itu hanya ingin dilihat oleh Allah. Biarpun boleh dilihat manusia. Anda bersedekah 500.000, tujuan Anda adalah dilihat oleh Allah karena ingin dapatkan pahala dari Allah, bukan untuk dilihat manusia. Kalaupun dilihat manusia tetap boleh, bukan tidak boleh. Ada orang bersedekah kelihatan orang, tapi ikhlas nggak ada urusannya dengan manusia. Dilihat tidak dilihat urusannya dengan Allah. Begitu. Ini ikhlas seperti itu. Akan tapi di situ ada namanya riya, pemangkas ikhlas, pengen dilihat oleh orang. Nah, ini penyakit yang halus. Sebab namanya penyakit riya itu halus, pemangkas ikhlas. Makanya karena penyakit riya itu halus, kadang orang nggak sadar kalau dia sudah masuk bab riya. Riya itu halus, nggak sadar. Riya itu kadang-kadang udah hari ini keluarnya tahun depan. Kamu udah inget ya tak kasih tahu. Wah, jadi riyanya tahun depan, bukan hari ini. Mau mati pun kadang masih muncul riya. Hati-hati riya. Sudah dijaga ikhlas. Tatonya dikasih kurang ajar. Hah, kamu gitu ya? Kamu udah inget ya? 10 tahun yang lalu. Lah, inget kan? Nah, ini jadi riya itu rusaknya amal tuh nanti nyusul. Maka dari itu sudahlah kaidah. Ini adalah ada dalam CD kami tentang riya, abadikan amal dengan ikhlas tuh panjang 2 jam, mau dihadirkan 2 menit nggak bisa. Baca nanti, lihat CD abadikan amal dengan ikhlas. Kuncinya sederhana. Jangan sekali-kali Anda menunjuk ke orang lain kalau itu riya. Itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Karena urusan riya adalah di dalam hati. Jangan sok tahu. Biarpun kelihatannya gaya riya, belum tentu itu riya. Selesai. Dan jangan sekali-kali pamer depan orang, aku sudah ikhlas. Ikhlas kok kamu tahu sama orang? Bukan ikhlas urusan dengan Allah. Maka kalau sudah mulutmu gatel ingin ngomong ikhlas, menyebutkan amalmu ikhlas, katailah riya sudah menguasai dirimu. Tapi orang bicara ikhlas gak ada masalah, tapi yang ngomong, bener aku beramal ikhlas loh bu. Loh kok kamu kasih tahu ke Bu Uni? Kalau ikhlas gak usah kita tahu, diam aja, Allah sudah tahu. Bener loh Pak, saya ikhlas. Tapi, loh ada tapinya akhirnya. Ini gara-gara orang ikhlas ngomong-ngomong. Maka ikhlas itu di dalam hatimu, gak usah kau sebutkan dengan siapapun dari bangsa manusia. Tapi kalau orang lain tahu amal kita ya, kalau kamu ikhlas enggak? Semoga ikhlas, gitu saja. Oh ikhlas. Loh kamu ini teriak-teriak ikhlas ini. Ikhlas itu hanya engkau dengan Allah, jangan kau ngomong sama orang. Ini bener loh saya ikhlas, bantu ikhlas lillahi ta'ala, tak taunya dia. Loh kamu minta balasan dari manusia itu, nggak dihormati kan? Sudah saya bantu ikhlas tak taunya, nggak terima kasih, nggak tahu. Lah ikhlas model apa kok itu? Oh ikhlas itu ibaratnya kau memberi dia, setelah itu kau dipentong masih diam senyum. Alhamdulillah, gitu ikhlas. Bisa enggak gitu? Gitu loh. Ikhlas itu adalah urusanmu dengan Allah. Sanjungan dari manusia nggak penting, balasan nggak penting. Makanya ujian terus kita mengetes keikhlasan. Ikhlas jangan katakan aku ikhlas. Kalau berbuat, berbuatlah. Memang kalau tanya orang kamu ikhlas ya, insya Allah semoga ikhlas. Begitu. Nggak usah kemana-mana. Bu aku bener loh ini bantu ya, saya bangun masjid di sini, alhamdulillah ini ikhlas lillahi ta'ala. Ngapain itu omong-omongin? Memang saya untuk apa diceritain sama orang? Sudah nggak ikhlas itu. Kalau bangun masjid, bahkan kalau disanjung ikhlas, takut dia. Wah ikhlas kamu ya, semoga ya Allah, semoga. Itu. Tapi jangan tunjuk riya kepada orang. Awas, hati-hati. Ini orang sering nggak kuat. Yang suka nunjuk orang lain riya, sebetulnya riya sudah banyak di dalam hatinya. Karena apa? Ngukur kali gitu pasti riya. Jadi dia paling tahu ilmu riya. Jadi kalau tahu, oh ini kotoran, lo kok tahu? Karena dia punya di rumahnya banyak. Itu loh. Makanya kalau kita sering nunjuk orang itu riya, berarti jangan-jangan dia sumber riya. Pernah saya contohkan yang sering, bahwasanya ada orang, kadang orang terlihat riya itu untuk merangi riya. Misal, sering contoh saya buat satu saja biar mudah dihafal. Ada seorang bantu masjid begini, ternyata berbisik sama pengurus masjidnya, tolong pengurus masjid, saya mau bantu masjid ini, tapi tolong setiap Jumat diumumkan. Wah ini riya ya, wah riya. Orang bilang, aduh gitu diumumkan. Kalau tidak diumumkan saya nggak mau nyumbang.
kedengaran lagi ngomongnya begitu, semua yang ngedumel ya. Itu ngedumel kan? Sedekah kok diumumkan? Ya, riak kan? Sedekah diumumkan. Apa itu sedekah diumumkan? Betul, besok diumumkan. Alhamdulillah, bulan ini Pak Haji telah menyumbang ke masjid ini. Yang dengar tadi, sedekah aja diumum-umumin. Awas, jangan ngomong begitu. Semua orang ngomong riak-riak. Belum tentu, justru dia ternyata bukan orang riak. Ternyata. Kenapa? Dia itu orang yang memerangi riak. Bagaimana tahu? Dia itu sebetulnya nyumbangnya 100 juta, cuman minta diumumkan, tolong umumkan setiap Jumat, Pak Haji ini telah nyumbang 2 juta. Oh, 2 juta yang diomongin, 98-nya disembunyikan coba. Sekarang hakikatnya ibu nyumbang 10 juta, ya kan? Tak taunya pengurus masjidnya ngumumkan salah sebut saja, ibu ngedumel kok. Ibu Haja ini telah menyumbang 1 juta. Hah? 10 bukan 1. Nah, ini yang ada kan? Nah, ini makanya jangan nuduh orang lain riak, dia lagi ngobati riak. Maka Anda mengobati riak gitu caranya, nyumbang 10 juta bilang 1 juta gitu ya. Itu merangi riak. Maka jangan sok, jangan sekali-kali Anda nunjuk kau riak, kau riak, kau riak. Belum tentu. Ada orang pamer sholat, Allahu Akbar, kedengaran semuanya, Allahu Akbar, baru 4 rakaat, Allahu Akbar 6 rakaat, kedengaran tetangganya ini sholat aja sebut-sebut rakaatnya, betul kan? Alhamdulillah sudah bisa sholat 20 rakaat, ya Allah, pengen didengarkan sama kiri kanannya, sudah ngedumel keringetan, sholat aja bilang-bilang 20 rakaat, kan gitu ya. Padahal orang itu mau merangi riya, sampai di rumah dikunci. Kamu tadi seneng ya pamer 40 rakaat 20 rakaat depan orang ya, sekarang tidak ada orang yang tahu. Awas ya, hei kakiku, kalau kau tidak bisa sholat 40 rakaat kau pembohong. Allahu Akbar, kamar yang sepi. Allah, lebih lama gitu loh cara merangi. Kalau masih ragu-ragu tentang ikhlas, merangi sedekah depan orang 2 juta, bismillahirrahmanirrahim, ibu saya nyumbang 2 juta. 2 juta, awas. Kalau kamu seneng 2 juta didengar orang, awas ya, nanti dikeropak sembunyi orang sepi, tak masukkan 10 juta. Bisa ndak? Kalau ndak bisa kamu riak, gitu loh. Itu pokoknya terang-terangan aja sudah. Makanya jangan menunjuk riak ke orang lain, selesai. Itu urusan dia dengan Allah. Dan jangan nunjuk ikhlas kepada kita, khawatir itu ngeluarkan. Ini urusan kita dengan Allah kok kamu kasih tahu ke orang, berarti bukan ikhlas lagi. Wallah, tapi bukan ini maknanya gitu, bukan maknanya kalau nyebut ikhlas berarti tidak ikhlas. Ikhlas adalah begini, oh tidak ikhlas, oh bukan. Anda memamerkan keikhlasan, itu namanya tidak ikhlas. Memamerkan aku ikhlas loh, itu kalau orang cerita tentang ikhlas ya nggak ada urusannya dengan ikhlas. Pamer, aku berbuat ini ikhlas loh ya karena Allah. Kalau karena Allah nggak usah ngomong, Allah sudah tahu, malaikat nggak akan lupa, nggak salah mencatatnya. Wallahu a'lam bishawab.